Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngomongin sepeda motor listrik. Teman-teman, ini adalah konten video saya yang pertama di tahun 2025 ini. Kurang lebih sudah sekitar mungkin 3 bulan ya, saya sudah nggak upload video lagi. Kemarin juga sempat sakit dan seterusnya. Hari ini di konten yang pertama di tahun 2025 ini saya pengen ngomongin topik yang sebenarnya di akhir tahun 2024 yang lalu itu sudah sempat saya bahas, tapi menurut saya di tahun 2025 ini sepertinya penting juga untuk membahas topik ini lagi, perkembangannya seperti apa, yaitu tentang subsidi motor listrik. Barangkali teman-teman sudah melihat ya, barangkali video di akhir tahun 2024 lalu saya akan sempat bahas. Intinya saya waktu itu bilang begini, subsidi motor listrik itu kemungkinan besar, hipotesa saya itu pasti akan ada lagi di awal tahun 2025 mengikuti RAPBN yang baru dari presiden yang baru, Presiden Prabowo. Karena November 2024 itu kan berhenti ya, jadi subsidi motor listrik itu November 2024 sudah nggak ada. Nah waktu itu saya sampaikan, saya yakin akan ada lagi gitu, dengan dua pertimbangan, dari sisi pengusahanya maupun dari sisi pemerintah. Nah di tahun 2025 ini, hari ini nih saya take video ini tuh tanggal 18 Februari. Dengan perkembangan yang terbaru, saya ingin bahas lagi, kira-kira bener nggak ya subsidi motor listrik ini bakal ada lagi atau enggak. Dari rumor yang beredar itu katanya sih akan ada lagi ya. Nah tapi saya tadi iseng ya, saya coba nanya ke ChatGPT ya. ChatGPT itu kan kayak teman diskusi aja gitu ya, teman diskusi yang pinter banget gitu kan. Saya nanya, apakah subsidi motor listrik 2025 itu sudah ada lagi? Kan banyak tuh rumornya tuh. Ternyata menurut jawabannya ChatGPT itu belum ada. Ini saya coba jelasin ininya ya, jawabannya waktu saya nanya di ChatGPT. Dia bilang begini, sejauh berita yang dia cari ya, nah tahun 2025 ini belum ada kelanjutan program subsidi motor listrik untuk tahun 2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menyatakan anggarannya belum tersedia gitu ya, belum tersedia untuk tahun 2025. Terus menurut Wakil Menteri Perindustrian ini dari otomotifbisnis.com menyebutkan bahwa pihaknya akan berupaya agar subsidi motor listrik dapat dilanjutkan. Nah, tapi masih upaya, masih belum. Termasuk, nah apalagi ini yang dari kumparan.com ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada penambahan kuota subsidi motor listrik untuk sisa tahun 2024 dan pemerintah masih mengkaji kebijakan subsidi untuk tahun 2025. Nah itu adalah data-data awal yang saya coba tanyakan ke ChatGPT ya. Nah berarti fix nih sampai dengan hari ini video ini diambil itu belum ada. Pertanyaannya, nggak ada terus atau nanti bakal ada? Nah untuk menjawab itu saya akan sampaikan opini saya. Ada beberapa hal yang nanti akan saya jadikan sebagai alasan atau pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti teman-teman bahkan bisa sampai pada kesimpulannya. Jadi ini kemungkinan besar ada atau enggak ya subsidi motor listrik 2025 ini ada lagi atau enggak. Yang pertama teman-teman, kita bisa cermati dari perkembangan yang ada di pemerintah. Satu fakta yang perlu kita cermati yaitu kebijakan PPN 12%. Nah ini kan sejak akhir tahun 2024 kan sempat rame ya, banyak pro dan kontra, banyak yang masyarakat merespon negatif, bahkan mungkin ada semacam suara-suara yang sangat keras gitu menolak PPN 12% itu ya, sampai akhirnya kalau tidak salah berita terakhir itu PPN 12% itu tidak jadi diterapkan
untuk semuanya, tapi hanya untuk barang-barang mewah. Masalahnya adalah teman-teman, ketika opini 12%, PPN 12% itu mau diberlakukan, harga itu sudah terlanjur naik. Harga sembako naik, harga barang-barang pokok ya, termasuk juga harga yang lainnya itu pasti akan merambat naik. Dan biasanya kalau sudah naik itu susah turun. Nah ini kan yang terjadi, walaupun kebijakan akhirnya adalah PPN 12% hanya dibebankan kepada barang mewah. Masalahnya barang yang nggak mewah ini sudah terlanjur naik. Maka apa yang bisa kita lihat dari fakta yang pertama ini terkait PPN 12% ini adalah berarti pemerintah kita ini tidak dalam kondisi punya uang, ya kan? Dia berada dalam kondisi ingin menarik pajak lebih banyak dari rakyatnya. Itu kan artinya berarti nggak ada uang. Karena nggak ada uang, maka cara paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menarik pajak dari masyarakat. Jadi pajak ditambah jadi 12% untuk barang mewah. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Jadi kita lihat pemerintah kita ini sekarang lagi ada duit atau enggak ya, kan begitu. Karena subsidi kan berarti kan spending ya, belanja kan, itu kan belanja negara untuk mensubsidi apapun ya, mensubsidi bensin, mensubsidi listrik, mensubsidi LPG, salah satunya termasuk mensubsidi motor listrik. Nah sekarang kondisinya itu PPN 12%, pajak itu loh ditingkatkan. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, dan ini juga rahasia umum lah ya, kita juga tahu, nggak perlu kita istilahnya itu menggunakan istilah-istilah yang diperhalus, tapi kan memang faktanya ada, yaitu program prioritas pemerintah itu kan yang lagi rame juga, yaitu MBG lah, jalan tol ya, MBG, makanan bergizi gratis ya, MBG benar, makanan bergizi gratis, yang mana itu juga menyedot anggaran yang luar biasa besar, ya kan? Dan sama dengan hari ini kita lebih banyak dengar masalahnya daripada suksesnya, kan begitu ya, anggarannya, mungkin makanannya dan seterusnya. Itu saya mungkin tidak akan dalam di sana lah. Intinya fakta yang kedua yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman, selain realitas PPN 12% adalah adanya program MBG yang pasti ini diprioritaskan dan pasti lebih menyedot anggaran. Yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman jangan lupa, pemerintah hari ini, pemerintahan Presiden Prabowo itu juga masih ada tanggung jawab atau mungkin beban moral ya, karena telah dibantu oleh presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, untuk meneruskan pembangunan IKN. IKN teman-teman, ibu kota negara, yang tentu biayanya juga nggak sedikit. Bahkan banyak sekali kan ya rumor berita yang kita dengar, anggarannya di stop lah, anggarannya diblokir lah, bakal diprediksi mangkrak seperti Hambalang lah dan seterusnya. Intinya saya tidak akan dalam ke sana, tapi saya tetap punya dugaan bahwa IKN itu jika pun tetap dilanjutkan, pasti dia akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sehingga teman-teman bayangkan saja ya, IKN seperti itu, MBZ seperti itu, PPN 12% kan begitu ya. Bahkan ya yang sekarang ini lagi ramai juga, teman-teman mungkin juga tahu, bahkan mungkin beberapa PNS juga katanya terkena dampaknya, yaitu efisiensi anggaran. Efisiensi dilakukan di segala aspek pemerintahan. Kalau nggak salah karyawan RRI dan TVRI kalau nggak salah ya, itu yang di Instagram itu banyak yang bahkan kan membuat semacam surat terbuka gitu ya untuk Presiden Prabowo, bahwa mereka MBG dijalankan, anaknya bisa makan siang tapi makan malam nggak bisa karena orang tuanya di PHK. Itu kan lagi rame itu, efisiensi besar-besaran tuh, banyak sekali kementerian atau departemen yang itu diefisienkan anggarannya. Diefisienkan itu artinya apa? Berarti kan ini ibaratnya ya, sederhananya kan gitu, duitnya terbatas,
berarti ya pengeluaran jangan banyak-banyak, diefisienkan kan gitu. Mungkin biasanya misalnya analoginya kalau di keluarga ya, mungkin biasanya makan di restoran, diefisienkan, Anda makan di rumah saja, masak sendiri. Biasanya mungkin mengonsumsi bensinnya itu Pertamax, sudah sekarang Pertalite, diefisienkan semua tuh karena uangnya terbatas. Nah, coba teman-teman kita sama-sama menganalisis saja. Ada 4 nih paling nggak realitas, mungkin masih banyak lagi ya. Nah, saya cuma pengen menjabarkan opini saya aja. Dengan realitas bahwa kita tahu ada PPN 12%, berarti mengindikasikan pemerintah butuh uang. Uangnya buat apa? Mungkin buat MBG, mungkin buat IKN, bahkan realnya itu banyak efisiensi dilakukan. Maka kalau kali ini kita ajukan pertanyaan, apakah subsidi motor listrik akan ada lagi dengan kondisi yang seperti ini? Saya kok terus terang teman-teman, mohon maaf, ini bukan berarti saya ingin memberikan vibes yang negatif ya, tapi sepertinya saya dengan sangat terpaksa harus meralat apa yang sudah saya sampaikan tahun lalu, bahwa tahun lalu saya bilang akan ada lagi, tapi saya sekali lagi, ini opini saya ya, keyakinan saya, kemungkinan besar kok sepertinya tidak akan ada lagi. Sepertinya, sekali lagi teman-teman, ini opini saya, belum tentu benar, semoga saja tidak benar. Kalau tidak benar kan teman-teman senang, mungkin yang pengen membeli electric vehicle ya, motor listrik, mungkin juga mobil listrik itu bisa dapat subsidi. Sekali lagi, kalau ada ya alhamdulillah, tapi kalau melihat perkembangannya terus terang saya kok ya bisa dikatakan pesimis gitu, ini akan ada lagi. Ini kalau dari sudut pandang subsidi, jawabannya kemungkinan besar nggak akan ada lagi. Walaupun ya, saya juga tadi diskusi sama ChatGPT, saya tanyakan loh, kalau begitu bagaimana sekarang penjualan motor listrik, masih ada nggak program-program yang itu bisa menstimulasi daya tarik untuk masyarakat beli motor listrik selain subsidi? Tentu saja ternyata ada subsidi, bukan subsidi, diskon ya, potongan harga yang dilakukan oleh para produsen motor listrik. Ini kalau yang saya telusuri ya, itu misalnya yang paling ketahuan saja seperti juga yang saya punya, yaitu Polytron Fox R. Polytron tuh bikin diskon sampai kalau nggak salah 28 Februari. Berarti dari 17 Februari video ini, 18 Februari video ini dibuat. Mungkin yang teman-teman nonton video ini ada 10 hari itu waktu tersisa untuk dapat diskon kalau nggak salah 5 juta ya, dapat diskon 5 juta untuk Fox R dan Fox S. Fox 500 enggak ya, berarti Fox R dan Fox S itu dapat potongan 5 juta. Lumayan, kalau saya dulu kan potongannya 7 juta, jadi harga 21 Fox R dikurangi 7 juta jadi 14. Kalau sekarang ya berarti sekitar berapa, dikurangi 5, 16 juta lah, 16 sekian juta itu potongan untuk yang Polytron. Tapi ya gitu sampai Februari 2025 saja, nggak tahu tuh Maret dan seterusnya masih ada lagi nggak gitu. Kalau nggak ada diskon, saya sih khawatirnya terjadi lagi tuh yang berita-berita tentang banyak motor listrik yang tersimpan di gudang, nggak ada yang beli gitu karena orang tidak tergerak. Terus kalau nggak salah juga ada di IMS ya, IMS ini yang sekarang berlangsung ya, nggak tahu sampai kapan, sampai hari Minggu mungkin ya, Indonesia International Motor Show kalau nggak salah, IIMS, itu juga katanya banyak diskon. Misalnya kayak United ini memberi diskon untuk yang T series, T1800, TX 1800 dan TX 3000 itu diskonnya 10 juta. MX 1200 itu diskonnya 2,5 juta. MT 1500 itu dapat beli motor gratis 1 unit sepeda gunung. Tapi ini cuman berlaku di United E-Motor Indonesia, di IIMS 2025. Ini di wartaekonomi.co.id. Alfa juga ngasih diskon 2 juta. Terus hadiah langsung, beli Alfa One XP dapat box tambahan, beli Alfa Servo dapat helm RSV mereknya. Ini juga berlaku sepanjang pameran IIMS 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Ini menurut Grid Auto. Terus dari itu berarti itu tadi ya, Alfa sama United yang sejauh berita yang saya telusuri. Yang lain saya belum ada
datanya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di komentar kalau barangkali ada data tambahan yang belum saya sampaikan ya. Terus PLN itu juga, tapi ini ngasih diskon untuk pemasangan daya listrik ya. Itu aja ya, yang mungkin sampai dengan video ini dibuat itu bisa menstimulasi daya tarik untuk masyarakat itu membeli lagi motor listrik. Diskon 5 juta dari Polytron, terus United tadi juga ngasih diskon di IIMS, Alfa juga. Mungkin kalau produsen lain sih di pameran seperti itu kemungkinan besar sih ada diskonnya ya. Tapi kan pertanyaannya tinggal apakah itu hanya berhenti di Februari ataukah nanti Maret sampai Desember itu akan terus ada. Kalau tidak ada di potongan-potongan segitu dan tidak ada subsidi kemungkinan besar, maka ya yang dikhawatirkan adalah orang belum terstimulasi, belum tergerak untuk beli motor listrik lagi. Karena terbukti teman-teman di tahun 2024 itu dengan adanya subsidi, lalu juga ada strategi yang sangat cerdas dari Polytron, sistem sewa baterai itu motor listrik sangat kencang sekali pertumbuhannya, termasuk Polytron. Apalagi Polytron kalau tidak salah jadi produsen motor listrik yang paling laris di Indonesia 2024 karena ada sistem yang seperti itu. Kalau yang lain kan rata-rata harganya 30 juta ke atas. Fox R itu 14, Fox S 12 di tahun 2024 kemarin saya beli juga harganya segitu. Jadi begitu ya teman-teman, ini sedikit saja saya pengen sharing aja lah ya, berbagi opini. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Ya saya sih harapannya enggak gitu. Harapannya subsidi tetap ada. Tapi kalaupun terjadi, setidaknya saya sudah berbagi opini ke teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana kira-kira opininya? Ada nggak kemungkinan subsidi lagi? Dan kalau nggak ada subsidi, mungkin teman-teman yang sekarang lagi tertarik untuk beli, gimana kira-kira? Tetap tertarik beli ataukah tidak? Atau bagaimana kira-kira? Tulis di kolom komentar ya teman-teman, barangkali ada masukan dan seterusnya. Oke, mungkin itu ngospek untuk edisi perdana, video perdana di tahun 2025 ini. Nanti rencana ke depan saya juga ingin banyak bikin konten tentang motor listrik, tapi ya sekali lagi POV-nya POV pengguna ya, POV user. Saya ini kan user yang awam lah, bukan mungkin ahli-ahli motor listrik gitu ya, seperti mungkin konten-konten yang lain. Saya ingin sharing dari POV pengguna yang awam menikmati motor listrik itu bagaimana sih gitu ya, baik itu opini maupun nanti ketika saya mungkin touring tipis-tipis dekat-dekat dari Surabaya sini. Oke, mungkin itu teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lain. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silent rider.